Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu kehadiran adik-adik. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Reza dan Fikri. Ya, satu orang yang tidak hadir ya? Dua. Oh ya, dua orang. Sebelum kita awali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan. Saya dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih adik Erika yang telah membacakan doa untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan untuk yang berikut, yakni tentang tujuan pembelajaran kali ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini, yakni adik-adik diharapkan untuk bisa mampu menjelaskan pengertian dari takwa. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Selanjutnya memberikan contoh perilaku bagaimana orang-orang yang bertakwa. Kemudian mempraktekkan salah satu bentuk takwa di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas adik-adik untuk tujuan pembelajaran? Jelas. Nah, adik-adik sekalian, siapa kira-kira yang tahu tentang pengertian takwa menurut persepsi adik-adik? Saya. Pengertian takwa adalah salah satu sikap yang akan Allah sukai jika mengikuti semua peraturan. Adik-adik, insya Allah setelah adik-adik mendengar pengertian dari takwa tadi, saya harapkan adik-adik bisa termotivasi di dalam mengaplikasikan sifat takwa di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tentang takwa, mari kita lihat video berikut ini. Nah, ini definisi dari takwa. Jelas kan? Ya. Siapa yang bisa membacakan definisi dari takwa? Oke, silakan Adik Erika. Jadi definisi takwa adalah kesadaran diri untuk selalu patuh kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya adalah dalil tentang takwa. Siapa yang bisa? Ya. Dalil tentang takwa. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadis, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iya, tangan dulu. Selanjutnya tentang karakteristik orang yang bertakwa. Siapa yang bisa menolong saya, membantu saya untuk bisa membacakan karakter orang yang bertakwa? Silakan. Saya. Silakan. Karakteristik orang yang bertakwa adalah yang pertama, iman yang kokoh kepada Allah. Yang kedua, menghindari dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat sabar, syukur, dan ikhlas. Yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan manusia dan lingkungan. Iya, tepuk tangan dulu. Setelah tadi membacakan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa, kita lanjut ke hikmah dan manfaat takwa. Siapa yang bisa membantu saya membacakan? Saya. Silakan. Hikmah dan manfaat takwa. Yang pertama, mendapat perlindungan Allah. Yang kedua, hati yang tenang dan damai. Yang ketiga, diberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang terakhir, kehidupan yang diberikan. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, yang berikut yakni tentang implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari.
Ini hanya salah satu ya, salah satu implementasi atau praktek untuk takwa dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa membacakan contoh atau implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Implementasi takwa dalam kehidupan, dalam ibadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berzikir, dalam muamalah, jujur, amanah, membantu sesama, dalam lingkungan, menjaga kebersihan, tidak merusak alam. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi setelah dia dibacakan semua apa yang dari awal sampai akhir, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa takwa adalah inti dari kehidupan seorang muslim. Dengan takwa manusia bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pesan saya, insya Allah, jadikanlah takwa sebagai landasan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Setelah adik-adik mendengar dan membaca dari yang pertama sampai terakhir, adakah pertanyaan yang terlintas di pikiran adik-adik? Silakan. Kenapa takwa selalu dijadikan dalam setiap langkah kehidupan? Karena takwa merupakan suatu landasan bagi umat Islam untuk bisa berbuat. Kalau misalnya kita beramal tanpa ada landasan takwa, maka amal kita itu sia-sia. Sehingganya seperti sholat. Kalau sholat kalau tidak ada takwa, maka sholat itu dianggap sebagai gerakan belaka. Makanya kita harus beribadah sesuai dengan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seakan-akan kita beribadah itu takut kepada Allah. Dan tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan bagi kelompok. Coba untuk kelompok saya bagi 3 ya. Saya bagi 3. Sehingganya cara pembagian saya yakni berhitung. Mulai 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini. Silakan. Karena sudah terbagi kelompok, saya undang dulu adik-adik yang untuk ketua-ketua kelompok, silakan maju depan. Siapa yang ketua kelompok situ? Silakan. Oke. Yang di sini? Oke, karena sudah ada ketua-ketua kelompok, maka kelompok 1 saya namakan kelompok Islam. Ini kelompok iman dan ini kelompok ihsan. Islam rukun Islam berapa? 5. Rukun iman? 6. Rukun ihsan 2. Setelah adik-adik berbagi kelompok, maka saya minta untuk adik-adik merencanakan pekerjaan adik-adik, yakni tentang proyek membuat poster. Nah, untuk proyek membuat poster ini, adik-adik membuat jadwal pembuatan. Kira-kira adik-adik membuat jadwal itu kapan? Kapan adik-adik buat jadwal? Atau nanti minggu depan ya, jadwalnya ya? Ya, kita mulai dari minggu depan untuk membuat proyek. Minggu depan kemungkinan tanggal berapa itu? Coba lihat tanggal 7 ini hari. Tanggal? Oke. Nah, jadwal itu berarti adik-adik susun dari pembuatan konsep, kalimat yang dibuat untuk membuat poster, kemudian untuk di depannya kita akan presentasi. Bisa adik-adik? Bisa. Setelah adik-adik membuat poster, maka adik-adik diminta kesediaannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, yakni tentang poster dan soal yang telah saya bagikan. Silakan. Dan kelompok lain memberikan persepsi atau pertanyaan. Bisa ya? Kritikan lah. Seperti itu. Kritikan dalam hal ini membangun. Dari kelompok mana dulu? Iman ke, Islam ke, atau ihsan? Islam. Hah?
Kelompok mana dulu? Islam. Iksan dulu. Oke, silakan untuk kelompok Iksan. Islam. Islam. Oh, Islam ya? Oke, silakan untuk kelompok Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan lembar kerja kelompok saya. Takwa adalah sikap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tangan dulu. Ada pertanyaan dari kedua kelompok? Oh, tidak ada. Oke, lanjut. Kelompok mana? Iman, silakan untuk kelompok Iman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang takwa adalah 1. Beriman kepada Allah, 2. Beriman kepada hari akhir, 3. Senantiasa bersyukur, 4. Menahan amarah. Tangan dulu. Ada sanggahan untuk kedua kelompok? Oke, tidak ada. Silakan untuk kelompok Iksan. Yaitu hikmah takwa adalah selalu dimudahkan dan dilancarkan urusannya, dijauhkan dari segala keburukan dengan adanya hikmah takwa dan menjadi orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan dari kelompok Islam? Iman? Oh, tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya bisa simpulkan bahwa presentasi adik-adik sudah bagus dan jawabannya sudah benar. Sehingga untuk takwa yakni mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah definisi dari takwa. Setelah saya lihat seluruh proyek tentang poster adik-adik, maka insya Allah untuk ini lebih diperbaiki lagi karena masih banyak yang apalagi gambarannya. Cuman untuk kalimat-kalimatnya sudah bagus. Itu untuk proyek adik-adik. Kemudian nanti kalau proyeknya ke depan nanti kita buat dengan menggunakan media lain. Contoh seperti baliho, media elektronik dengan menggunakan Canva. Kemudian itu kita akan print. Nah, itulah hasil karya adik-adik dan kita simpulkan sudah disimpulkan tadi untuk materi takwa. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini maka kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan, Adik Erika. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik, dengan doa tadi maka berakhirlah pembelajaran kali ini dan insya Allah kita akan ketemu di minggu depan. Dan jangan lupa adik-adik tentang poster tadi, ya? Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita akan foto hasil karya adik-adik yang tadi tentang poster. Silakan maju depan kita foto per kelompok. Boleh? Oke, silakan.